siapa ini, Ma? Itu kata Pak Tarjo fotonya Putri lagi kecil. Tio, tahan, bertahan. Tolong. Mas, panggilin ambulan, tolong segera. Wisnu, aku memang nggak pantas dapetin Widya. Karena dia hanya mencintai kamu, Wis. Tolong Widya temukan Putri, Wis. Tolong bantu dia, Wis. Jangan ngomong apa-apa. Tahan, Tio, tahan. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi pertolongan datang. Tolong bantu Widya dapetin Putri, Wis. Wisnu, tolong Widya dapetin Putri. Siapa yang tadi menghubungi Tio? Pasti ada hubungannya dengan semua ini. Bisa nggak sih lu dewasa sedikit? Hah? Nggak usah terlalu khawatir sama Arjuna. Mama udah beresin semuanya. Udah, kamu tenang aja deh, ya? Besok Mama telepon lagi. Itu anak yang bener-bener bikin saya pusing. Semua maunya harus diturutin saat ini juga. Heran. Sandra, kamu tenang aja ya. Sekarang satu persatu masalah udah bisa terselesaikan. Terutama Tio. Tio sekarang udah tinggal cerita. Kenapa Satria? Kamu ngomong apa, ceritain semuanya? Sabar dong Sandra, sabar. Kamu tenang aja ya. Pokoknya mulai sekarang kamu udah nggak usah khawatirin soal Tio. Karena Tio udah aku bereskan, oke? Satria, apa maksud kata-kata kamu tadi, Satria? Papi minta kamu jujur. Apa yang sudah kamu lakukan? Cuma ini ngasih tahu sama kamu. Kalau Sandra itu sudah hianatin kamu. Sama persis dengan keadaan keluargaku dengan Widya. Wis, kamu tahu nggak? Aku sama Sandra itu sejak awal sudah bohongin kamu. Mas Wisnu, kenapa dia bisa ada di rumah sakit ini ya? Apa yang terjadi? Ibu, istri Pak Tio? Iya betul. Bagaimana keadaannya dokter? Tolong beritahu sama saya dan saya juga mau anak-anak saya tahu tentang keadaan ayahnya ya dok. Silakan masuk ke ruang ICU. Seluruh keluarga Pak Tio diizinkan masuk. Terima kasih dokter. Silakan. Kak, mendingan lu nggak usah masuk dulu, Kak. Kenapa? Lu inget kan, kita belum selesai ngebahas soal foto tadi, tiba-tiba mau langsung disuruh ke sini. Mendingan sekarang lu cari Safa aja dulu. Iya, benar. Kakak harus nyari bukti untuk semua ini. Siapa tahu ada berkah buat semua orang di sini. Kakak tinggal ya. Semoga berhasil, Kak. Ya, kabarin kakak ya kalau ada apa-apa. Iya, Kak.
Telah bertahun-tahun kamu melarikan diri ke luar negeri. Setelah apa yang kamu lakukan kepada gadis itu. Papi pikir kamu sudah berubah, Satria. Ternyata tidak. Oke. Terus kalau emang aku nggak bisa berubah, papi mau apa sekarang? Hah? Sejak saat ini, Papi tidak akan melindungi kamu lagi. Kamu hadapi semua masalah kamu sendiri. Karena cepat atau lambat, semua orang akan tahu apa yang sudah kamu lakukan. Dan kamu harus tanggung jawab. Papi! Tidak, saya... Jangan takut. Aku tahu apa yang sudah terjadi. Tapi aku akan berusaha menyelesaikan masalah ini. Saya harus ke kamar. Dengar, Rima. Kenyataannya memang anak-anakku yang berbuat jahat kepada anakmu. Juga Widya. Dan itu membuat aku kecewa. Aku merasa gagal sebagai orang tua. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan berusaha membantu Wisnu. Percayalah, Rima. Sandra, saya baru ketemu seseorang. Dia bilang saya harus tanya sama kamu soal Widya. Saya nggak ngerti apa yang Mas omongin. Saya minta kamu jujur. Orang itu bilang, kamu yang harus bertanggung jawab soal Widya. Dan kamu juga yang bertanggung jawab sampai hubungan saya hancur dengan Widya. Kamu jawab saya dengan jujur. Katakan sama saya, di mana anak kandung Widya yang dulu diculik itu? Jawab! Safa, Sayang, ada apa lagi sih? Ada masalah apa? Kok tiba-tiba datang ke sini? maaf ya, aku bangunin kamu subuh-subuh. Tapi bisa nggak kamu ikut aku sekarang? Emangnya ada apa? Selama ini kan kamu pengen ketemu dengan ibu kandung kamu kan? Aku pengen bawa kamu untuk ketemu sama dia. Aku ganti baju dulu. Maafin aku, ya. Aku mau minta maaf sama kamu karena selama ini sikap aku selalu menyakiti kamu, Wid. Aku juga minta maaf sama kamu karena aku selalu mengecewakan kamu, Wid. Udahlah, Mas. Gak usah bicarain soal masalah itu. Aku juga sudah memaafkan kamu. Mas Tio! Mas Tio! Dokter! Dok, ini kenapa, Dok? Suster, tolong, Dok, tolong. Kenapa dia jadi begini? Tadi nggak apa-apa masih ngobrol sama saya. Ibu tunggu di luar aja biar dokter yang menangani pasiennya. Tolong ya, Dok. Berikan penanganan yang terbaik. Ya, suster ya. Ma, gimana keadaan papa? Papa mendadak kondisinya kritis. Dokter sedang berusaha untuk menanganinya. Semoga saja baik-baik aja. Bagas pasti doa yang terbaik buat papa. Ada apa sampai datang ke sini, guys? Kak Juna mau ngomong sesuatu sama mama. Mama nggak usah khawatir. Ini kabar gembira kok, Ma. Maksud kamu apa ya, guys? Ntar juga mama tahu. Yang perlu kita lakuin cuma menunggu sebentar aja. Ya, Ma? Terima kasih ya. Pagi-pagi begini kamu sudah boleh datang ke sini.
pasti dikerjain sama Juna ya. Ibu juga nggak ngerti kenapa kita harus nungguin di sini. Nggak apa-apa kok, Bu. Ma, ini buat Mama. Sayang. Ini buat siapa? Makasih ya, guys. Ups. Silakan, ini hasil tesnya. Terima kasih ya. Ma, Sayang, kamu kenapa sih? Kok senyum-senyum? Mama. Mama gak nyangka. Mama gak bisa ngomong apa-apa lagi, Jun. Mama gak tahu harus ngomong apa, nak. Ma. Allah selalu punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan, Ma. Maaf, saya sama sekali nggak ngerti. Maksudnya apa ya? Maksud kamu sama Bu Widya itu apa? Sekarang saatnya Kak Juna jelasin semuanya sama Safa. Safa, aku tahu. Selama ini kamu pengen tahu kan siapa ibu kandung kamu? Sekarang, kamu nggak perlu lagi cari kemana-mana. Karena ibu kandung kamu selalu dekat dengan kamu, Safa. Masih nggak ngerti. Maksud ibu apa ngomong seperti itu, Bu? Safa. Ya, kamu putri, nak. Kamu putri anak kandung ibu yang selama ini ibu cari. Itu benar, Safa. Ini adalah hasil tes dari laboratorium yang menunjukkan bahwa hasil tes DNA kamu dan juga Mama adalah sama. Itu artinya kamu anak kandungnya Mama. Mama senang banget akhirnya Mama bisa memeluk kamu, bisa membelai muka kamu. Kamu bisa hidup lagi dengan Mama, sayang. Terima kasih anak ya. Kamu juga, Gas. Ya, Ma. Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu, terbawa
sedihku. Tak sadar kini kau tak di sini. Engkau masih yang terindah, indah di dalam hatiku. Mengapa kisah kita berakhir yang seperti ini? Engkau masih yang terindah. San, kamu nggak bisa kemana-mana. Biarin saya pergi, Mas. Kamu harus ikut sama saya. Kamu harus jelaskan semuanya sama Widya mengenai apa saja kelakuan kamu. Nggak ada lagi yang perlu saya jelaskan sama Widya. Udah deh, Mas Wisnu nggak usah ngalahin saya. Sandra, San, Si Mas, tega-teganya kamu melakukan semua ini. Kamu tahu, kamu memisahkan seorang anak dari ibu kandungnya. Itu anak yang baru lahir, kamu tahu nggak? Coba kalau semua ini terjadi sama kamu saya pisahkan dari Luna. San, kamu harus ikut saya, ketemu dengan Widya dan minta maaf. Ayo. enggak. Ayo Enggak. ikut saya. Mas, enggak. Lepas, Mas. Sebentar, kamu harus ikut saya. Ayo. Mas. Tapi kenapa sih nggak bilang Wisnu, Pi? Nanti kalau dilihat sama orang lain gimana, Pi? Bikin malu keluarga. Selama ini kamu selalu menganggap remeh pada Wisnu. Bahkan kamu sering menyindir supaya dia bersikap sebagai seorang laki-laki. Sekarang bisa kamu lihat. Wisnu telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang laki-laki. Aku harus cepatnya ninggalin rumah ini sebelum masalah lain makin numpuk. Mas Tio, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa menemukan anakku yang selama ini aku cari. Ya ternyata Safa. Safa adalah putri anak kandungku, Mas. Aku tidak akan pernah kehilangan dia lagi. Aku ikut. Apa, Mas? Kenapa, Mas? Lepaskan saya, Mas. Ayo sebentar. Lepaskan saya. Maaf, Om. Ini rumah sakit, Om. Tolong jangan bikin keributan di sini. Jun, saya minta maaf. Tapi ini penting. Saya harus bawa Sandra untuk menemui papa kamu. Maaf ya. Ayo. Jadi begitu kejadian sebenarnya, Mas? Sandra pasti akan menerima balasannya atas semua perbuatannya selama ini sama kamu, Wid. Karena selama ini dia selalu menyakiti hati kamu. Ya, sekarang kamu dengar apa kata Tio. Saya tahu. Saya sudah tahu apa yang terjadi di sini. Kamu sudah minta maaf dengan istri kamu itu. Hah? Maaf. Tapi kalau saya sampai kapanpun saya tidak akan pernah minta maaf sama dia. Aku nggak peduli, Sandra. Harusnya kamu menyadari kalau selama ini kamu menanggung karma atas perbuatanmu sendiri selama bertahun-tahun, San. Apa maksud kamu? Karma apa? Selama ini kamu sebetulnya
merawat anak Widya, San. Safa, anak kamu yang kamu adopsi sama Wisnu. Dia adalah anak kandung Widya, San. Tes DNA sudah membuktikan semuanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Safa tidak mungkin. Safa tidak mungkin. Safa tidak mungkin. Ini Widya. Mas Dio. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana bisa hasil tes DNA mereka sama? Safa nggak mungkin jadi anak kandungnya Widya dan Mas Wisnu. Nggak mungkin. Dari sekian banyak anak di luar sana, kenapa harus? Saudara Satria, Anda kami tangkap. Saya salah apa, Pak? Anda harus periksa kembali atas kasus tanah longsor pembangunan villa yang di Puncak. Ditambah lagi kasus tabrak lari terhadap saudara Tio. Enggak, Pak. Saya nggak salah, Pak. Pak, lepasin saya, Pak. Pak, ya, Pak, saya nggak salah, Pak. Kalau menurut gue, Kak, lo harus cepatnya nyelesain masalah yang tertunda. Iya. Nanti akan kakak pikirkan. Lu nggak boleh nunda masalah ini lama-lama. Karena gue yakin Papa pasti akan bahagia kalau ngelihat lo sama Safa bahagia. Mama yang sabar ya, Ma. Yaudah, yuk. Maaf, Om. Ada suatu hal penting yang ingin saya bicarakan. Boleh saya datang ke rumah? Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Mungkin bagi sebagian orang, kedatangan kami kemari terlalu cepat, Pak. Mengingat Mas Tio baru berpulang. Tapi saya pikir ada baiknya kami bisa menyegerakan suatu niatan yang baik dari Juna. Widya, saya masih belum mengerti apa maksud kamu. Maksud saya datang kemari, Pak Ferry, Mas Wisnu. Saya berniat ingin melamar Safa untuk Juna. Begitu, Pak Ferry.
yang baru dilamar. Langsung lihat-lihatan. Udah nggak sabar tuh mah. Gak mungkin. Safa tidak boleh menikah dengan Arjuna. Karena Luna pasti nanti akan nekat. Intinya, saya sebagai orang tua Safa, saya tidak bisa menolak ataupun juga menerima. Karena semua keputusan ada di tangan Safa. Dan yang bisa menjawab, ya hanya Safa. Iya. Kalau Safa bahagia, kami semua juga pasti akan bahagia. Jadi ya terserah Safa. Safa? Semua ini tidak boleh terjadi. Saya tidak akan membiarkan Safa tidak boleh menikah dengan Arjuna. Hentikan, Sandra. Kamu tidak berhak mengambil keputusan seperti itu. Saya ini punya hak. Saya ibunya. Sejak Mas Wisnu mengadopsi Safa, itu berarti saya sudah menjadi ibunya Safa. Dan saya melarang Safa untuk menikah dengan Arjuna. Sandra, kita perlu bicara. Ayo ikut saya. Maaf. Sebentar. Sandra, saya ini nggak punya toleransi lagi terhadap kamu. Kamu tuh sudah keterlaluan. Kamu nggak punya hak apa-apa atas Safa. Selama ini kamu menjadi ibunya, tapi kamu nggak pernah menunjukkan kalau kamu seorang ibu yang sayang sama anaknya. Jadi maksudnya apa, Mas? Mas Wisnu menghalangi saya? Mulai sekarang, jangan coba-coba bermimpi untuk menghancurkan hubungan Safa dengan Juna. Mas, tunggu Mas. Mas Wisnu! Mas, kita harus bicara, Mas! Mas Wisnu! Buka pintunya! Saya mohon maaf atas kejadian tadi. Tapi semuanya sudah clear. Sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita. Kapan tanggal yang tepat untuk pernikahan Juna dan juga Safa? Jun? Alhamdulillah kalau seperti itu, Mas. Gue ikut bahagia. Kak Juna, pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus bahagiain dan ngejagain Safa. Karena lo udah dapet jodoh yang terbaik. Apa disuruh pasti. Saya bersumpah, apapun caranya, saya akan terus berusaha supaya Safa dan Arjuna tidak akan pernah bisa menikah. Sebentar ya, Pak. Ini Safa masih nungguin tukang riasnya nih, soalnya ada rambut Safa yang masih belum dibenerin. Safa, kamu belum sadar juga ya? Kamu itu tidak akan pernah menikah dengan Arjuna.
Apalagi setelah semua penderitaan yang dilalui oleh Luna. Pernikahan ini cuma impian. Ma, tolong Ma. Tolong Ma, jangan lakuin ini sama Safa, Ma. Mama. Tidak boleh menikah sama Arjuna. Bu, dibuka, Bu. Ada apa ini? Ini, Pak. Pintunya dikunci. Padahal Mbak Safanya belum selesai. Siapa yang kunci pintunya? Waktu tadi saya keluar ngambil selendang pengantin, kebetulan Bu Sandra masuk ke dalam. Pas saya balik lagi, pintunya sudah terkunci. Bi. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bi, saya minta tolong. Tolong ambilkan kunci serep kamar ini. Baik, Pak. Sandra, hentikan! Apa-apaan kamu? Gak sadar kamu lakukan apa yang sekarang? Saya sadar, Mas. Justru saya sangat sadar. Saya harus menggagalkan pernikahan Safa dengan Arjuna. Sandra, keluar kamu sekarang, keluar! Sabar. Opa minta maaf ya. Seharusnya apapun yang terjadi, mama kamu nggak berhak menyakiti kamu. Gak apa-apa kok, Opa. Safa ngerti. Karena apa yang Mama lakuin sekarang, karena Mama itu terlalu sayang sama Luna. Dan mungkin saat ini adalah saat yang paling menyakitkan juga buat Luna. Safa bisa ngerti kok, Opa. Kamu tidak bersalah, Safa. Kamu itu seharusnya bahagia, ya. Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial buat kamu. Jangan kamu khawatirkan mama kamu. Biar dia tanggung akibatnya karena dia telah menyakiti hati ibu kamu. Ya, Oma. Semua ini tidak boleh terjadi. Widya tidak boleh memiliki Wisnu. Dan Safa tidak boleh menikah dengan Arjuna. Tidak. Baik Widya ataupun Safa tidak boleh memiliki apapun yang harusnya saya miliki. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Ya, Mama lihat. Gimana, Ma? Rapi nggak, Ma? Iya, insya Allah semuanya beres, lancar. Oh ya, Bagas mana sih, Ma? Dari tadi nggak kelihatan. Kamu kayak nggak kenal adik kamu aja. Dia lagi di pojokan sana tuh, lagi ngedeketin Natasha, anak temannya Mama. Baguslah, itu artinya dia udah bisa ngebuka hatinya dia, Ma. Coba kalau Luna kayak gitu ya, Ma. Oh ya, Kamu doakan aja yang terbaik untuk Luna. dari tadi kok Safa nggak SMS, nggak nelfon, nggak balas teleponnya aku, Ma. Aku telepon tadi juga nggak diangkat. Apa jangan-jangan nanti nggak datang ke masjid lagi, Ma? Kamu ini tenang aja. Insya Allah semuanya lancar. Insya Allah Safa juga datang ke masjid. Mana mungkin dia nggak datang, orang mau nikah sama kamu. Dan lagi, ya wajar aja dia nggak angkat telepon sayang. Dia kan pasti lagi dandan supaya cantik. Kak, ada telepon bintik-bintik. Dapat nomor telepon cewek cantik. Abasa. Akhirnya Natasha. Sekarang tinggal ngajak jalan doang, mah. Bagas. Nah, gini nih kalau nggak lulus kuliah, Ma. Yuk, Ma, cabut. Ayo, Ma. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
pertama saya mau bertanya, bagaimana, sudah siap? Siap. Kalau begitu, mari kita mulai untuk ijab kabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Putri Siti Sapana binti Wisnu dengan Arjuna bin Tio Bagaskoro dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Putri Siti Savana binti Wisnu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu laka wa barakallahu alaika min jami khair. Walhamdulillahirobbil alamin. Kamu tahu, aku orang yang paling bahagia. Aku janji, aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan kamu. Dan aku nggak akan pernah menyanyiakan cinta yang sudah Allah berikan untuk aku. Aku juga, Jun. Kamu tahu, bagi aku ini adalah sebuah kesempatan kedua dari Allah untuk menemukan kamu. Cinta sejati aku, Jun. Aku cinta sama kamu. Apaan tuh? Paling cuma kucing. Gak mungkin kucing. Kalau misalnya ada yang serius gimana? Meow tuh bunyinya kucing. Nggak mungkin sayang. Kucing itu beneran, Safa. Saya kamu mau ngapain sih? Kucing nggak usah dipusingin ya. Apa sih bukan, Jun? Saat dia lahir, di saat dia lahir. Nggak boleh. Masih yang